Catur, ini ada demo apa Mas? Demo terkait undang-undang odol. Yang dimau apa ini dari para sopir ini? Yang dimau untuk kementerian biar bisa berkoordinasi sama pengusaha juga. Kita sih nggak menolak, kalau ditekan odol nggak menolak. Ya kalau pengusahanya nyuruh kita muat, minimal ongkosnya sesuaikan. Terus sementara ini kerugian apa yang dialami oleh para sopir dengan adanya peraturan dari kementerian yang baru ini? Kemudian ya itu kita di jalan ditindak sama aparat. Nah, kita lapor ke usaha juga tidak bisa menurunkan tonase ataupun publikasi barang. Itu Pak. Demonya apa ini? Ini demo Pak mengenai odol, Ya. odol yang kelebihan muatan, kelebihan bak, nanti di penjara. Masa iya penjara penuh dengan sopir Pak, alasannya nanti kenapa di penjara itu kelebihan ini muatan tinggi. Ya kan ada itu Pak, undang-undangnya mau diresmikan katanya sekarang. Oh, tapi Makanya kita nggak terima semua itu Pak. belum diresmikan ya? Belum. Terus yang dimau dari teman-teman ini apa? Ya maunya nggak ada undang-undang itu aja Pak, dihapus. Itu kemauan kita udah Pak. Dihapus atau mungkin dikomunikasikan dulu? Ya maunya dihapus Pak. Soalnya kita itu makan Pak buat anak istri. Selama ini ketika odol itu memang ada peraturan yang lama atau gimana sehingga Anda merasa nggak masalah dengan odol, atau sekarang karena peraturan baru bermasalah gitu? Kalau masalah odol, masalah berat di muatan kita malah seneng Pak. Kalau muatan enteng, ongkosan berat kita seneng Pak. Tapi kalau muatan enteng, ongkosan enteng, mana kita mau ngidupin anak istri kita Pak ya? Jadi anak Mas istri kita kelaparan di rumah ya. Mas Hasan ya? Ya, Mas Hasan ini pemilik mobil sendiri atau setoran? enggak Pak, kami setoran Pak. Setoran mahal sekarang Pak. Maka ketika dihitung-hitung dengan setoran dan yang harus odol tapi murah, akhirnya bagaimana? Ya kita min Pak. Kita nggak bisa jalan, kita ya khawatir di penjara juga Pak ya. Tuh, kita cari sisa uang jalan 200.000 aja, masa ya mau di penjara Pak? Kasihanlah anak istri kita. Kecuali anak istri kita ditanggung oleh negara, itu Pak. Tuntutan kita nggak terlalu berat kok Pak. Kalau nggak ada supir, siapa yang mau kirim beras, sayur, cabai? Itu aja Pak tuntutan kita Pak. Sampai adanya pergerakan yang sampai 7 kilo lebih nih ya? Lebih Pak. Ini sebelumnya kan ada koordinasi berarti ya? Sudah Pak. Berapa lama Mas koordinasinya? Sudah hampir 1 minggu Pak ini Pak. Ya. Oke Mas, himbauan untuk teman-teman sopir bagaimana Mas? Ya kalau bisa sih hormatin yang kita lakuin sekarang. Jadi ya himbauannya menepi dulu lah, hargain perjuangan kita, itu aja lah Pak. Kalau himbauan untuk kementerian? Ya dikaji ulang Pak sebelum melakukan RUU itu Pak. Makasih Karena Mas. itu menyusahkan para supir Pak ya. Makasih Mas. Siap, sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya atas nama Supriyadi dari komunitas Jalur Lintas Nusantara dengan nomor ID 0411. Untuk ini kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat minta dukungan dan juga supportnya dengan perjuangan kami dulu yang ada di sini semua. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Gitu dulu. Untuk hari ini kita mengadakan kegiatan demo, tapi dengan demo damai dan tanpa anarkis, gitu Pak. Untuk yang kami tuntut dari dulu semua ini adalah kebijakan dari pemerintah Pak. Jadi ya
Sawati bisa memberikan solusi paling tidak seperti itu Pak. Nah, dari pemerintah lakukan peraturan yang dinilai dari saudara-saudara memberatkan kami semua gitu. Dan kami bukannya minta yang macam-macam, kami hanya meminta solusi pertimbangan seperti apa jalan keluar yang terbaik gitu Pak. Permasalahannya di sini kami semua memang selaku pengemudi yang sifatnya odol Pak, yang sudah sekian lama berjalan, tapi kok kenapa baru hari ini ditindak seperti itu Pak. Jadi kita memohon kepada pemerintah kebijaksanaannya seperti apa. Kalau diperkirakan kemacetan lebih dari 10 kilo lebih Pak. Dari tindakan kawan-kawan ini kan melihat tindakannya sampai bersatu seperti ini kan ada sesuatu yang memang kurang memuaskan dari perilaku siapa? Betul Pak. Untuk tindakan yang kami lakukan semua yang dulu-dulu di sini yang kita sesalkan dari tindakan pemerintah yang kurang memihak atau kurang memberikan kebijaksanaan kepada kami semua Pak. Tentang apa? Tentang peraturan yang peraturan dan undang-undang yang telah diterapkan, apalagi untuk supir odol ini kita bisa dipenjarakan gitu. Betul. Katanya seperti itu Pak. Apa pelanggaran yang paling signifikan menurut Pak Supri ini kok sampai ada tindakan seperti ini? Ya setidaknya ancaman dari pemerintah itu adalah undang-undang yang akan memenjarakan supir lah, katanya seperti itu Pak. Apakah dengan ini undang-undang sudah disahkan belum? Insya Allah masih sosialisasi Pak. Tapi sebelum disahkan, sebelum itu kita bertindak. Kita Kemudian apa saran Mas Supri mewakili kawan-kawan ini ke pemerintah? Kalau dari saya pribadi dan mewakili dari dulu kita meminta kebijakan dari pemerintah gitu. Jadi misalnya pemerintah memberikan aturan harus bisa memberikan solusi yang terbaik. Apakah minta disosialisasi atau dibatalkan? Sebisa mungkin untuk undang-undang odol ini kita hilangkan. Gitu. Oke. Artinya dibatalkan. Iya, artinya dibatalkan. Kemudian saran untuk kawan-kawan Mas Supri sendiri. Untuk kawan-kawan semua para driver tetap kita jalankan demo dengan aksi damai tanpa ada anarkis agar kita berjalan dengan aman dan lancar. Gitu Pak. Hari ini ada berapa organisasi klub-klub apa? Komunitas truk ya? Iya, komunitas supir truk. Ada berapa Mas? Kalau saya lihat dari berita acara yang ada tadi di Puspa Agro sekitar kurang lebih 40 antara 50 komunitas Pak. Coba diceritakan mulai awal dari jam berapa kemudian sampai terjadi kesepakatan bersama, kok ini luar biasa sekali kan? Kita berkumpul di Puspa Agro mulai jam 3 subuh Pak. Di sini kita saling briefing, saling memberikan arahan dan kita melangkah seperti ini dan akhirnya terjadi kemacetan mengakibatkan kemacetan yang sangat panjang sekali begitu Pak. Tapi semuanya ini sudah izin ya? Insya Allah kami berdasarkan kami bergerak karena sudah ada izin dari pihak kepolisian gitu Pak. Maju